Saya menyimak dan memperhatikan rata-rata para VTuber itu orang-orang yang sudah 20 tahun atau bahkan 30 tahun ke atas seperti itu. Jadi tentunya di usia-usia sekitar itu pasti pernah mengalami sebuah permasalahan yang sampai di puncak permasalahan dan kita belum mendapatkan solusinya. Dan tiba-tiba datang solusi. Oke, simak sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. VTuber semangat pagi, salam ekstrim ya. Pada kesempatan hari ini saya datang kembali kepada Anda semuanya. Ini tadi sembari santai kita di depan video. Langsung saja, dalam artian kita ini manusia yang sudah ibaratnya kepala 3, kepala 4, kepala 5 ke atas lah. Saya ngelihat para VTuber. Tentunya kita pernah mendapatkan suatu permasalahan yang memang tiba-tiba seakan-akan berat, seakan-akan tidak bisa kita melaksanakannya. Pernah nggak? Coba saya pengen survei kepada Anda, pernah atau belum atau tidak pernah sama sekali? Anda bisa tulis di komentar ya. Termasuk Anda yang baru pertama menemukan channel saya, bisa tekan tombol subscribe, like, dan share juga bila ini bermanfaat. Saya akan share sebuah cerita yang memang itu kebanyakan orang mengalami, dan bukan hanya pengalaman saya pribadi, tetapi banyak sekali yang terselesaikan dengan melaksanakan ini, saudaraku. Nah, apakah itu? Jadi pada saat kita mengalami sebuah permasalahan yang luar biasa berat, permasalahan yang memang seakan-akan tidak ada solusinya sama sekali, permasalahan yang seakan-akan kita sudah nggak bisa bergerak sama sekali. Lalu pada saat seperti itu apa yang Anda lakukan? Anda bisa share di komentar supaya kita sama-sama belajar di channel tercinta kita ini, saudara. Jadi saya pernah mendapatkan suatu cerita inspirasi dan saya praktekkan berkali-kali dan berhasil. Disitulah pada saat orang memupuk kegalauan, saya akan berusaha dan selalu tersenyum. Karena apa? Saya menjalankan kisah yang sebegitu inspirasi bagi saya, sehingga saya tetap tegar teguh dalam menghadapi apapun. Nah, akan saya buka sedikit clue kepada Anda, bahwasanya cerita yang saya ambil ini adalah ceritanya Nabi Musa alaihissalam. Pada saat beliau itu mengembala kambingnya, dan kambing yang dikembala ini bukan kambingnya sendiri, tetapi adalah punya majikan pada saat itu. Singkat cerita, pada saat Nabi Musa alaihissalam ini dalam mengembala kambingnya itu dalam keadaan santai, ya kan, tiba-tiba datang segerombol singa padang pasir, ya, singa yang kejem-kejem banget pada saat itu. Nah, kaget tuh Nabi Musa, terkaget-kaget, sehingga Nabi Musa ini berpikir panjang, ini gimana ketika bisa jadi saya dimakan singa, betul kan? Kambing saya juga dimakan habis sama singa, ya kan? Dan sudah habis riwayat, saya harus mengganti rugi dari kambingnya bos saya, kan? Dan saya akan kehilangan semua kambing ini karena segerombolan singa yang datang. Pada saat seperti itu, yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam adalah menyerahkan, dalam artian seperti ini. Ya Tuhan, ya Allah, ya Allah. Ini underline, Anda perhatikan. Ya Allah, saya adalah ciptaanmu, dan kambing adalah ciptaanmu. Sebegitu juga dengan singa adalah ciptaanmu. Gurun pasir padang rumput ini ciptaanmu, rumputnya juga ciptaanmu ya Rabb. Dan singa yang datang ini juga ciptaanmu. Maka pada kesempatan hari ini saya merasa tersudut,
Saya merasa benar-benar dalam keadaan yang memang darurat. Secara nalar saya dalam keadaan darurat. Lalu Musa mengatakan, karena ini semua adalah ciptaanmu ya Allah, maka aku serahkan semua kepadamu. Aku kembalikan semua ini kepadamu, kata Musa alaihissalam. Lalu Nabi Musa alaihissalam ini tertidur pulas. Setelah beberapa jam bangun, kira-kira apa yang terjadi? Ada yang pernah mendengar cerita ini belum ya? Kira-kira apa yang terjadi? Anda boleh tulis juga di komentar. Setelah dia bangun, ini singkat cerita, setelah Nabi Musa alaihissalam ini bangun, yang dilihat adalah singa-singa ini justru ikut mengembalakan kambingnya, tanpa sedikit pun memakan dari kambing itu seperti yang dia khawatirkan. Tapi justru singa ini ikut mengembala kambing ini sampai kambing ini kenyang, aman, karena Musa sendiri tidur gitu. Nah, lalu kisah ini dilanjutkan dengan dialog Tuhan, dialog Allah kepada Musa alaihissalam. Wahai Allah, wahai Tuhanku, ini kok bisa seperti ini? Saya sudah mikir berat ini. Nanti kalau misalnya kambing ini tiba-tiba dimakan sama singa semua, karena singa-singa ini saya lihat lapar sekali, kemudian saya harus bertanggung jawab banyak, karena saya harus mengganti kambing-kambing ini. Atau mungkin bahkan saya akan dimakan sama singa. Tapi kok saya bangun, singa-singa ini justru ikut membantu saya mengembalakan kambing, ya Allah. Apa ini? Apa ini yang terjadi? Kemudian Allah menjawab dengan bijaksana. Wahai Musa, wahai utusanku, mana mungkin aku rela ketika engkau sudah menyerahkan bahwasanya yang namanya rumput adalah milikku, padang rumput adalah milikku, adalah ciptaanku, kambing adalah ciptaanku, singa adalah ciptaanku, dan dikau sendiri adalah ciptaanku. Dan apa yang kamu katakan tadi, aku serahkan kepadamu ya Allah. Berarti kau menyerahkan semua kepadamu. Maka mana mungkin aku rela, mana mungkin aku rela ketika engkau akan dimakan singa, kambing-kambing yang menjadi tanggung jawabmu akan dimakan. Tidak mungkin. Aku akan menolongmu. Sementara singa adalah ciptaanku, maka kun fayakun, singa ini aku perintahkan untuk membantumu. Nah, inilah saudaraku kisah yang saya ambil, dan ini Anda bisa mempraktekkan dalam kehidupan Anda. Jadi apa saudaraku? Saya pernah mengalami pada saat ada tugas, ya namanya tugas, kalau pas datang kan ngerti sendiri kan. Ini harus laporan ini harus lunas, ini harus selesai, ini harus macam-macam lah dalam 1 jam yang sama. Sementara keadaan kita, fisik kita capek, fisik kita terbatas kan. Apa yang saya lakukan? Saya langsung duduk, dan pada saat itu saya serahkan kepada Allah. Saya serahkan benar kepada Allah, dan saya tinggal tidur itu saudara. Bukan terus tidur pulas, bukan ya. Saya tertidur pada saat itu, dan subhanallah pada saat selesai saya bangun begitu, satu demi satu selesai. Dan ini kekuatan tim, kekuatan yang luar biasa. Intinya dari cerita singkat saya ini, jangan Anda fokus kepada masalah yang ada atau hadir kepadamu, tetapi kita fokuslah kepada Sang Pencipta yang menciptakan masalah kepada kita. Lalu serahkan. Maka dengan engkau menyerahkan kepada yang menciptakan, maka akan datang sebuah keajaiban. Dan Anda pun tidak punya sedih, Anda pun tidak punya galau, Anda pun tidak punya rasa yang macam-macam. Kita merasa sedih, merasa galau karena kita seakan-akan memiliki, seakan-akan kita bisa memprogram ini semua, tetapi pada dasarnya kita nggak bisa apa-apa. La haula wala quwata illa billah. Hanya Tuhan yang memiliki kekuatan semuanya, saudara. Nah, cerita ini di detik-detik penantian kita amalkan dan gunakan sebagai solusi buat kita
mendapatkan suatu pencerahan, dan yakinlah bahwasanya Allah bersama kita dan kita siap menjalankan apapun yang ditakdirkan Allah kepada kita. Semoga cerita singkat saya ini ya sebentar ini tadi bermanfaat, dan sampai bertemu di postingan saya berikutnya. Saya Sigit, tentunya saya banyak salah saudaraku. Salam ekstrim.